Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan praktikum GIGIS untuk pembuatan peta bivariat koroplet ya. Jadi biasanya kita membuat peta tematik hanya satu variabel. Kali ini kita akan membuat peta tematik dengan dua variabel sekaligus ya, untuk melihat penyebarannya dari dua variabel itu secara bersama-sama. Nah, pembuatan peta ini kita akan menggunakan dua variabel yang sebelumnya kita sudah buat di praktikum ke-8 ya, yaitu variabel angka harapan hidup dan juga variabel harapan lama sekolah. Ya, jadi nanti kita akan melihat penyebarannya secara bersama-sama. Nah, ada dua cara untuk membuat peta bivariat koroplet ya. Yang pertama, kita bisa membuat suatu variabel baru ya, di mana variabel baru itu nanti akan berisi pasangan dari kategori dari HLS maupun yang AHH ya. Umumnya ketika kita membuat di peta bivariat koroplet itu menggunakan 9 kategori ya. Jadi 9 kategori itu terdiri dari 3 kategori variabel 1 dan 3 kategori variabel 2 ya, sehingga kalau dikalikan menjadi 9. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat kategorinya ya, yaitu rendah, sedang, dan tinggi untuk yang harapan lama sekolah dan juga yang AHH. Nah, kita bisa membuat gabungan dari kategori HLS dan AHH untuk satu variabel baru. Ya, kita gunakan kalkulator ya, field kalkulator. Nah, sebetulnya kita juga bisa membuat kode ini bukan tinggi atau sedang atau rendah, tapi mungkin 3, 2, 1 gitu ya. Kalau tinggi 3, kalau yang rendah 1, misalkan seperti itu. Nah, tapi untuk kepentingan pembuatan ini sebetulnya sama saja sih gitu. Nah, kita langsung saja ya buat supaya kita nggak terlalu lama. Kita ini adalah bivariat variabelnya, kemudian saya menggunakan fungsi dari string ya yang untuk menggabungkan ya, yaitu concat. Nah, ini contohnya penggunaan concat. Nah, di sini saya tinggal menambahkan concat ya. Kemudian saya akan menggunakan KTHLS, koma, kemudian yang KTAH ya. Nah, ini. Nah, jadi nanti pasangan ya. Kalau mau diberikan spasi ya kita bisa tambahkan lagi ya, seperti ini. Kemudian koma ya, hasilnya sedang, rendah, rendah sedang atau apa, supaya kelihatan lebih bagus gitu ya. Tapi sama saja sih, nanti untuk pengkategorinya ya sama saja. Kita oke. Oh, maaf, 0. Tadi kita salah, belum mengeset, kita hapus saja dulu ya. Belum mengeset tipe datanya ya, tipe datanya nggak sesuai. Tadi kan harusnya string ya. Kita ulang aja. Kita gunakan kalkulator lagi ya. Bivariat. Kemudian saya pakai ini jangan lupa dibuat string gabungan dari itu sekitar ya, pasang aja 15 ya, 15 cukup. Kemudian kita pakai yang concat ya, concat kemudian AHH 2018, jadi AHH yang di depan ya. Kemudian saya kasih spasi, kemudian harapan HLS sekolah. Oh ya, yang ini kurang underscore ya. Ya. Oke. Oh, itu kan berarti nilainya, bukan yang nilainya ya. Kita mau yang kategori KT AHH ya. Kemudian yang ini adalah KT HLS. Oke. Nah, kita sudah punya satu variabel ya, variat namanya, yang gabungan dari AHH dan HLS. Jadi AHH dulu baru HLS. Nah, ini pasti ada 9 jenis ya, pasti ada 9
kategori. Apakah rendah-rendah, rendah sedang, sedang rendah, sedang-sedang, dan juga tinggi-tinggi ya, sampai tinggi-tinggi, ada 9 nanti. Nah, kemudian dari sini kita bisa buat peta tematiknya ya, kita simpan dulu. Ya. Menggunakan categorize ya, karena itu nanti adalah sudah dalam bentuk kategori ya. Bivariat ya, kemudian kita classify. Nah, jadi ada 9 ya. Ada 9. Nah, untuk pemilihan warnanya tentunya kita juga harus hati-hati. Kita nggak boleh sembarangan ya di sini untuk menentukan warna. Ketika rendah-rendah mungkin yang rendah sekali. Nah, ini kita bisa merujuk pada pemilihan warna yang sudah ada ya. Misalkan di sini ada situs yang menyampaikan terkait kombinasi warna yang dapat dipilih untuk bivariat corporate ya, dengan 3 kategori kali 3 kategori sehingga 9 warna. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti kalian bisa ambil kode ini untuk memberikan, kalau yang ini kan pasti nanti ketika rendah-rendah ya. Kalau yang ini tinggi-tinggi ya. Kalau yang ini berarti tinggi rendah, yang ini rendah tinggi gitu ya. Ini yang sedang-sedang gitu ya. Untuk masing-masing ini ya, untuk masing-masing dari kategori ini ya. Diganti warnanya satu-satu, ikuti itu ya. Ada 9 warna nanti dipilih. Nah, itu cara pertama yang cukup menyulitkan juga. Nanti juga kita ada kendala ketika kita mau membuat layoutnya, legend-nya tentunya kita harus ngambil dari sini gitu kan. Ini image-nya ini kita ambil untuk dimasukkan di dalam di dalam layout kita ya. Dan itu harus sesuai ini ya, harus sesuai dengan yang kodenya harus di-set sesuai dengan ini ya. Jadi tidak fleksibel ya. Nah, ini kita tidak lanjutkan aja ya, tapi prosesnya adalah seperti itu. Kita akan menggunakan cara yang kedua, yang lebih praktis ya. Saya cancel saja ya. Kemudian kalau yang cara yang lebih praktis, kita tinggal berikan warna ya. Untuk kategorinya, misalkan adalah yang pertama adalah yang AHH ya, angka harapan hidup dulu. Kemudian kita classify, ada 3 ya, rendah, sedang, tinggi. Nah, kemudian kita juga harus pemilihan warna ini ya lebih mudah ya daripada yang sebelumnya, daripada kita set 9 juga menentukan kombinasinya juga. Ini hanya 3 saja, dan dari sini rendah, sedang, tinggi. Kita bisa menggunakan gradasi warna misalkan seperti itu. Nah, tetapi kadang-kadang pemilihan warna yang tidak tepat itu juga akan menyebabkan penyebaran yang tidak terlalu kelihatan ya. Jadi mungkin bisa jadi penggabungan variabel nanti akan menyebabkan misalkan satunya rendah, satunya sedang, itu dengan sedang rendah bisa sama gitu warnanya. Ya, makanya juga kita harus memilih warnanya juga perlu hati-hati ya. Nah, di sini saya akan mengikuti, ada contoh yang di sini yang kedua ini cukup bagus. Saya akan ikuti penggunaan warnanya ya. Jadi kalau cara kedua ini kita akan membuat 2 peta ya dengan warna yang berbeda dan kategori yang berbeda untuk variabel yang berbeda. Kemudian nanti akan kita overlay ya, semacam di multiply ya. Nanti akan prosesnya dengan multiply. Nah, intinya kita harus membuat peta satu-satu dulu. Nah, tapi warnanya harus ketika digabungkan ya bagus gitu ya, bisa menunjukkan perbedaan antara yang sedang rendah dan rendah sedang, itu juga harus kelihatan bedanya. Oke, saya ambil warnanya. Yang pertama adalah warna ini ya, yang warna untuk keunguan. Ini adalah yang untuk yang rendah. Saya copy. Kemudian ini yang rendah saya ganti warnanya menggunakan yang tadi. Di sini cara menggantinya ya. Kita oke-kan saja. Kemudian saya juga pengen garisnya tipis saja dan pakai yang dot line ya. Saya oke-kan. Ya, satu selesai. Kemudian yang sedang saya menggunakan warna yang ini ya.
Ini kan sudah teruji ya, sudah kelihatan, sudah ada yang menggunakan dan hasilnya juga bagus. Ini saya ganti untuk yang sedang, simple fill, warnanya saya klik, saya ganti di sini, saya oke kan, kemudian ini menggunakan yang highline dan dot line, saya oke kan. Oh belum, yang 3 belum ya, satu lagi, yang ini saya copy, saya ganti dulu. Oke, saya tipiskan. Ini sesuai selera ya, tetapi maksud saya ketika ini ditipiskan atau bahkan kalian juga bisa kalau misalkan nggak pengen dipasang ya, supaya nanti yang dipasang yang garis provinsi saja, misalkan ditambahkan layer provinsi itu juga boleh. Ya, sesuai selera. Nah, oke. Sudah ya, sudah 3 warna terpilih, yang basicnya adalah ungu. Saya oke. Nah, saya sudah punya peta ini tadi yang apa tadi ya? AHH ya. AHH, oke. Saya rename saja supaya kelihatan nanti. AHH 2018. Oke, kemudian lakukan, bisa kita menggunakan duplicate atau memasukkan lagi yang baru ya. Boleh-boleh saja, kita duplicate saja. Nah, setelah itu kita bikin yang ini adalah yang sebentar. Saya mau rename dulu menjadi HLS 2018. Oke. Nah, yang HLS kita rubah ya. Biarin dulu. Yang ini yang kita mau rubah. Oke. Nah, ini jadi kategori yang HLS. Kemudian saya classify aja. Langsung. Saya hapus. Ya. Nah, kemudian untuk yang warna kedua, saya juga ngikuti dari sini, yaitu yang biru ya, Tosca. Copy. Kemudian saya set untuk yang rendah. Paste. Oke. Kemudian saya juga menggunakan yang highline. Ini juga yang dot. Saya oke kan. Dan yang kedua. Oke. Saya gunakan yang highline. Oke. Satu lagi. Ya, selesai. Nah, kita sudah mempunyai 2 peta ya. Kemudian kita mau melakukan multiply ya. Kalau kita centang begini nanti akan tertutup ya. Dan ini sebenarnya kita tidak menggunakan transparansi ya, tetapi menggunakan multiply. Kita klik propertiesnya dulu yang di atas ya, yang kita settingnya. Kemudian kita pilih di sini layer rendering ya. Di sini ada blending mode. Kita pilih yang multiply ya. Kemudian apply dan oke. Nah, sudah jadi. Kita sudah punya perpaduan dari 2 variabel ya, bivariat choropleth-nya ya. Kalau di sini berarti menunjukkan angka harapan hidupnya tinggi ya. Kemudian kalau yang ini adalah HLS-nya yang tinggi ya. Tetapi oh ya, kita belum bisa mengartikan ya kalau belum ada legendanya. Nah, untuk pembuatan legenda bivariat choropleth ini kita membutuhkan plugin ya yang namanya ini bivariat legend ya. Nanti jadi diinstal aja, dicari bivariat legend ya. Setelah ketemu nanti diinstal ya. Bivariat. Nah ini ya bivariat legend ini nanti diinstal aja
ya. Kalau udah diinstal nanti akan muncul di sini. Nah, kita buat dulu bivariate legend-nya. Yang satu menggunakan AHH yang di atas ya, kemudian yang di bawah adalah yang HLS misalkan. Kemudian kita ukurannya 50 ya, supaya cukupan lah. Kita generate. Nah, tapi bentuknya begini ya, masih belum sesuai. Kita pengennya yang di bawah adalah yang rendah ya, seperti contoh tadi. Yang di atas adalah yang tinggi-tinggi gitu. Ya ini rendah-rendah, ini tinggi-tinggi gitu. Nah, itu kita balik yang untuk yang AHH-nya supaya dia dari bawah, yang dari yang dari yang terang ke menuju ke gelap. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian jadi bivariate legend ini hanya untuk mengenerate saja ya, hanya untuk membuat saja ya, tetapi tidak bisa digunakan secara langsung untuk layouting ya. Mengenerate kemudian kita ekspor ya, legend to image-nya ya, legenda ini ke image ya. Misalkan kita taruh di praktikum 8 ya. Kita beri nama misalkan bivariate Biva legenda aja ya, legenda Biva aja deh. Legenda Biva ya. Oke, kita save aja. Nah, legenda Biva ya. Oke, nah kalau sudah kita simpan, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat layoutnya ya. Jadi nanti sistemnya bivariate legend ini dia mengenerate, setelah itu kita export ke image. Setelah export ke image, nanti ketika kita layouting, nah itu kita panggil itu sebagai picture ya. Kita buat layoutnya dulu. Nah, teknik pembuatan layout seperti yang di praktikum 8 ya, nanti sesuaikan, lengkapi seperti yang contoh di latihan praktikum 8. Ya, saya nggak lakukan tidak lakukan untuk pembuatan layout, hanya untuk menunjukkan saja, sehingga item-item yang saya perlukan hanya map saja dan legend-nya saja. Ya. Untuk supaya lebih bagusnya nanti bisa ikuti di praktikum yang 8 tentang layout ya. Oke, kemudian kita tambahkan ya. Nah, di sini kita perlu menambahkan kalau kita nambahkan legend ya yang secara umum, nanti legendnya belum bisa model bivariate ya. Jadi masih terpisah seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya kita harus menambahkan yang tadi kita sudah ekspor, yaitu as picture. Ya. Nanti di sini kita gambar dulu picture-nya, misalkan taruhlah di sini legendanya. Kemudian ini pilih picture-nya adalah raster image ya, raster image. Kemudian kita pilih filenya, ada di Kikis Praktikum 8, namanya adalah legend Biva tadi, legenda Biva ya. Nah ini open. Nah sudah. Nah jadi nanti dari sini kita bisa buat keterangannya ya. Kalau keterangannya nanti sesuaikan aja dengan menggunakan label. Yang ungu tadi adalah yang AHH ya. Oke, yang AHH. Berarti yang di sini adalah AHH. Saya ketik AHH-nya. Nah, kemudian kita bisa lakukan rotasi ya, supaya nempel dia. Rotasi sebesar 270 ya. Kita taruh posisinya di tengah aja supaya gampang aturnya. Oke, kemudian kita geser di sini. Nah, kita sudah dapat AH, nanti di sini adalah yang HLS, kemudian di sini tambahkan rendah, di sini tambahkan kata tinggi, sudah. Jadi selesai ya. Jadi nanti dilanjutkan aja, bisa dipercantik dengan menambahkan peta mungkin negara lain ya, yang seperti dicontohkan pada layout ya.
terus kemudian ditambahkan judul dan juga item-item yang lain. Ya, demikian saya cukupkan untuk praktikum bivariat chloropet ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.